Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang aspek diferensiasi proses. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Leonita Sampurna, Nurholijah, Nadila Angelina, dan Inka Puspita Ningrum. Baiklah, terdapat 4 aspek pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu ada konten atau isi, kemudian proses, produk, dan lingkungan belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang aspek pembelajaran berdiferensiasi proses. Aspek proses. Aspek yang mengacu bagaimana peserta didik memahami dan memaknai informasi atau materi yang akan dipelajari. Cara atau proses memenuhi yakni guru harus mengetahui kesiapan belajar peserta didik secara individu ataupun kelompok. Nah, guru dapat memvariasikan proses belajar tergantung bagaimana peserta didik belajar atau gaya belajarnya. Nah, guru sebaiknya mampu memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dengan cara terbaik sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam aspek proses pembelajaran bertujuan untuk menyesuaikan cara siswa mengolah informasi berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar mereka. Guru dapat memvariasikan proses pembelajaran dengan mengkombinasikan berbagai metode seperti ceramah, diskusi, eksperimen, dan proyek, serta menyediakan tugas bertingkat sesuai dengan kesiapan siswa. Dengan variasi tersebut, proses pembelajaran menjadi lebih menarik, menantang, dan efektif, sehingga siswa lebih termotivasi dan mampu mencapai potensi terbaik mereka. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh diferensiasi proses pembelajaran berdasarkan tingkat kemahiran siswa. Yang pertama, siswa dengan kemahiran rendah atau pemula. Strateginya, bimbingan intensif dan penggunaan contoh. Pelaksanaannya, siswa diberikan contoh surat lengkap dan diminta mengidentifikasi bagian-bagian surat, kepala surat, isi, penutup, dan lain-lain dengan bantuan tabel. Guru memberikan panduan langkah demi langkah dalam menyusun surat dengan kata kunci yang bisa digunakan. Tugasnya melengkapi teks surat yang rumpang dengan memilih kata atau frasa yang sesuai. Diferensiasi proses pembelajaran berdasarkan tingkat kemahiran siswa, yaitu siswa dengan kemahiran menengah. Strateginya, latihan penyusunan surat secara mandiri. Pelaksanaannya, siswa diberikan paragraf surat yang diacak dan diminta menyusunnya kembali sesuai dengan struktur yang benar. Mereka diminta mengedit dan merevisi surat sederhana yang sudah disediakan dengan memperbaiki kesalahan bahasa dan format. Tugasnya menulis surat dengan tema tertentu, misalnya surat permohonan izin atau surat undangan dengan panduan struktur yang sudah dipelajari. Yang ketiga, siswa dengan kemahiran tinggi atau mahir. Strateginya, tantangan berpikir kritis dan kreatif. Pelaksanaannya, siswa diberikan situasi yang lebih kompleks seperti menulis surat resmi kepada instansi pemerintah atau surat pembaca untuk media massa. Mereka diminta menganalisis beberapa contoh, membandingkan keefektifan bahasanya, dan memberikan saran perbaikan. Tugasnya membuat surat sesuai kebutuhan nyata, misalnya mengajukan proposal kegiatan sekolah kepada kepala sekolah atau menulis surat saran kritik terhadap layanan sekolah. Baiklah, selanjutnya simpulan. Pembelajaran berdiferensiasi dalam aspek proses menyesuaikan metode dan tingkat kesulitan dengan kesiapan, minat, dan profil belajar siswa. Guru menggunakan variasi strategi seperti tugas bertingkat, media beragam, dan pengelompokan fleksibel agar semua siswa dapat belajar optimal. Evaluasi dan refleksi yang beragam juga membantu siswa memahami materi lebih baik dan meningkatkan keterampilan mereka. Dengan pendekatan ini, pembelajaran menjadi lebih inklusif, efektif, dan bermakna. Baiklah, selanjutnya kami akan menampilkan contoh video berdiferensiasi proses yang telah kami laksanakan. Ke kelompoknya, silakan anak-anak ibu baca dulu teksnya. Nanti akan ada soal dan ibu akan berikan sticky note. Silakan jawabannya satu pertanyaan satu lembar ini. Nanti setelah itu ditempelkan. Oke, ini soalnya. Coba dibaca dulu tentang apa temanya. Jangan jauh-jauh. Kelompok belakang dah siap, duduk diam nak. Latar tempatnya di mana?
Latar tempat, gubuk tua dan jalan. Ya, latar waktunya Pagi dan siang. pagi dan siang. Nomor 4 masalahnya apa? Putus sekolah. Putus sekolah. Nomor 5 amanatnya apa? Berbuatlah baik dan suka menolong. Satu. Ya, tentang apa temanya tadi yang dibaca di teksnya? Ini maling kundang. Iya, maksudnya masalahnya tentang apa? Durhaka. Anak yang durhaka. Nah, nomor 2, tokohnya siapa aja? Pokoknya Jangan menggunakan barang yang seperti Jangan menggunakan barang gunakan barang atau yang kita punya dengan sebaik-baiknya. nya.